Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Silva Rafina Putri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jadi, yang pertama, kita akan membahas pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama ada pengertian administrasi pendidikan. Administrasi dalam bahasa Indonesia. Kata administrasi itu sendiri merupakan serapan dalam bahasa Belanda, yaitu administratif, yang bersifat terbatas, hanya menyangkut sebagian kecil dari pengertian yang sebenarnya. Yang dimaksudkan ialah ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan-keterangan sistematis dan pendataan secara tertulis. Semua kegiatan yang diperlukan dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar dalam keseluruhan dan dalam hubungannya yang sama. Administrasi pendidikan adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Latergalik yang mendefinisikan bahwa administrasi sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber yang berupa manusia atau tenaga kerja dan material untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Nah, jadi dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan yang juga sering disebut dengan manajemen pendidikan yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Nah, yang kedua ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Setelah mengetahui sedikit tentang pengertian administrasi pendidikan, maka pada bagian ini akan dikemukakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang terdiri atas yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dalam kegiatan akan mengalami kesulitan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, koordinasi. Dalam adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dan seorang pemimpin. Selanjutnya, yang keempat, ada komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dalam administrasi pendidikan. Seperti di dalam kegiatan diperlukan adanya motivasi, terutama motivasi intrinsik. Oleh karena itu, pemberian motivasi dalam rangka komunikasi hendaknya memperhatikan beberapa unsur-unsur. Selanjutnya yang kelima, supervisi atau pengawasan. Supervisi atau pengawasan ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dari suatu program. Oleh sebab itu, para pengawas atau supervisi terus meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Yang keenam, pembiayaan. Seperti contoh, ibarat bensin bagi sebuah kendaraan mobil atau sepeda motor. Demikianlah pentingnya biaya atau pembiayaan bagi setiap organisasi. Masalah pembiayaan ini harus mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai pelaksanaannya. Selanjutnya yang ketujuh, ada evaluasi.
Evaluasi adalah suatu proses kerja yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi semua fungsi tersebut saling berkaitan secara erat antara satu dan lainnya. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan ialah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan ialah untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa yang berdasarkan pada Pancasila. Menurut Endang Saifuddin Ansari, pada tahun 1993, tujuan administrasi pendidikan harus memiliki dua tujuan penting. Yang pertama bersifat stasioner, artinya telah tercapai, bukan dalam situasi atau kondisi yang masih dikejar atau diangan-angankan. Oleh karena itu, dalam membuat tujuan harus digunakan kalimat tercapai. Yang kedua, semua yang telah dicapai sesuai dengan yang dimaksudkan, tidak menyimpang dari harapan. Selanjutnya, menurut Sir Giovanni dan Carver pada tahun 1975 menyebutkan 4 tujuan administrasi, yaitu yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat, kepuasan kerja. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Lingkup administrasi pendidikan menggambarkan sudut pandang terhadap administrasi pendidikan. Secara umum, sudut pandang terhadap administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sudut pandang proses. Sudut pandang proses merupakan cara pandang atau pendekatan terhadap administrasi pendidikan dengan melihat pada bagaimana proses manajemen dijalankan, dan hal ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen atau administrasi secara umum sebagaimana dikemukakan terdahulu. Yang kedua, ada sudut pandang esensi atau substansi. Sudut pandang esensi atau substansi berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi perhatian dalam manajemen seperti kepemimpinan, kinerja pegawai, penjaminan kualitas, iklim, dan budaya organisasi. Selanjutnya yang ketiga, sudut pandang substansi kerja. Sudut pandang substansi kerja berkaitan dengan bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan, seperti organisasi sekolah, pembiayaan pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas pendidikan, kinerja guru, dan proses pembelajaran. Nah, jadi dari pembahasan materi tentang konsep dasar administrasi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan sumber dari segala yang berkaitan dengan pendidikan, sampai siswa keluar dari sekolah karena tamat atau karena hal lainnya. Peran pendidik dan tenaga kependidikan sangatlah penting dalam berjalannya proses administrasi pendidikan. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.